Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui siaran ini. Dan saya berharap kiranya kita semua tetap dalam kondisi yang sehat, kuat, terus bersuka cita sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, ada baiknya sebelum kita melakukan segala rutinitas, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan telinga untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Semalam telah berlalu dan kami percaya bahwa sepanjang malam ketika kami beristirahat, Tuhan sudah memulihkan kondisi kami, bahkan Tuhan memberkati kami. Sehingga pagi ini kami boleh bangun tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Mampukan kami untuk bisa menjalani hari ini tetap di dalam kebenaran-Mu. Sebab itu kami mau persiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah itu menjadi kekuatan dan pengharapan kami untuk bisa melewati hari ini. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat bacaan kita saat ini terambil dalam Kolose 4 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Ada pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Bagaimana reaksi kita ketika ada orang yang menghujat Yesus tepat di depan kita? Apa yang kita lakukan ketika sesuatu yang kita percayai justru ditolak mentah-mentah? Umumnya nih, orang akan bersikap emosional. Dan gak heran, karena manusia memang memiliki kadar emosi tertentu yang bisa keluar pada saat-saat tertentu pula. Bagi orang dunia, fight fire with fire, atau lawan api dengan api. Itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Ketika kita disakiti, kita berpikir bagaimana cara untuk harus segera membalas. Kemenangan akan hadir pada pihak yang berdiri paling akhir. Ketika dihina, ketika kepercayaan seseorang disepelekan atau direndahkan, emosi pun tersulut dan bisa membuat orang bertindak ceroboh bahkan bodoh, yang akhirnya merugikan banyak orang dan terutama merugikan diri sendiri. Ajaran Kristiani sesungguhnya berkata lain. Kita berulang kali diingatkan tentang bagaimana bersikap menghadapi saudara-saudara kita yang belum bertobat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan hal tersebut. Secara langsung memberi teladan dalam pengorbanannya di kayu salib. Kita harus selalu siap mengampuni, sama seperti Bapa yang selalu siap memberikan pengampunan. Kita pun harus sabar, berhati-hati dalam berbicara dan bersikap, tetap dalam keadaan tenang dan tidak dipengaruhi emosi walau dalam kondisi seperti apapun. Jika itu berat bagi Bapak Ibu Saudara, ingatlah bagaimana perlakuan yang dialami Yesus di hari di mana dia disiksa sampai disalibkan. Dalam kondisi seperti itu pun, Yesus masih berseru meminta Bapa untuk mengampuni orang-orang yang menyiksanya. Oleh karena itu, ada baiknya untuk kita tetap tenang dan sabar, tetap melayani dengan penuh kasih. Sebab selain akan membuat kita sanggup memberi jawaban yang baik, juga akan menjadi bukti nyata bahwa Tuhan yang kita sembah memang penuh kasih. Penyakit-penyakit yang disebabkan emosi berlebihan juga bisa dihindari. Itu efek langsungnya bagi hidup secara duniawi. Relasi dengan Tuhan akan teraplikasi dalam relasi dengan sesama. Ketika orang menghujat, tetaplah tenang. Doakan. Semoga Tuhan menjamah hati mereka agar mereka selamat dari siksa kekal kelak. Bapak Ibu Saudara, tetap sabar dalam tekanan. Walaupun mungkin sulit, tetapi kita akan merasakan kedamaian di hati jika kita berhasil melakukannya. Amin. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar dan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani hari ini. Dan sebelum kita mulai melakukan aktivitas yang lain, saya mengajak kita semua, mari kita sehati untuk kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami diingatkan ketika kami dalam kondisi tidak dipercayai atau kebenaran yang kami sampaikan ditolak mentah-mentah oleh orang-orang di sekitar kami. Ajari kami untuk memiliki respon yang benar. Mampukan kami untuk tetap sabar, bahkan penuh kasih terhadap sesama. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan bagi kami. Berikan kami lebih lagi roh keberanian untuk terus mengabarkan kabar baik, kebenaran, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka boleh melihat dan menerima keselamatan yang daripada-Mu. Materaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberikan pertolongan senantiasa. Dan kami mengucap syukur sekali lagi untuk hari ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tetap sehat, tetap kuat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.